Kebakaran menghanguskan tempat pengolahan plastik di Jalan Cibolerang, Kota Bandung. Empat bocah tenggelam di Sungai Gumuruh, satu diantaranya ditemukan meninggal dunia. Band legendaris Slank untuk pertama kalinya tampil di festival musik metal di Bandung. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Tempat pengolahan plastik di Jalan Cibolerang, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung terbakar. 19 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan guna mencegah api merembet ke permukiman warga. Inilah kobaran api saat membakar tempat pengolahan plastik di Jalan Cibolerang, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan hampir 4 jam petugas berjibaku memadamkan api. 19 mobil pemadam kebakaran dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung diterjunkan. Sulitnya api dipadamkan petugas pemadam bukan hanya menggunakan air, tapi juga menggunakan pipol. Menggunakan air, tetapi kita sudah menggunakan pipol dan memang akses masuk ke area pabrik ini cukup sulit dan sumber air pun agak sulit juga kita dapatkan, tapi alhamdulillah kita bisa menggunakan sumber air yang dari solokan yang ada di sekitar pabrik, dan juga kita akan menggunakan sumber air di seberang tol ya, untuk percepatan pemadaman. Empat bocah tenggelam di sebuah sungai Gumuruh, Jalan Binong Jati, Gang Kurnia, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Sabtu siang. 3 anak berhasil diselamatkan, sementara 1 anak ditemukan meninggal dunia. Peristiwa memilukan ini terjadi sekitar pukul 11 siang di Sungai Gumuruh, Jalan Binong Jati, Gang Kurnia. 4 anak yang sedang asik berenang tiba-tiba terseret arus dan tenggelam di titik sungai yang cukup dalam. Seorang pria dewasa sempat berupaya menolong ketiga anak tersebut. Meski berhasil menyelamatkan 3 anak, pria tersebut dikabarkan tak sadarkan diri usai melakukan aksi penyelamatan. Dari 4 anak yang berenang, 3 anak berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara 1 anak sempat dinyatakan hilang dan kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kejadiannya pukul 11 kurang, ada 4 orang yang berenang di lokasi tersebut. Terus yang 3 kecil meninggal, yang 1 baru ketemu tenggelam gitu kan. Nah, yang pertama si bapak yang nolongin ketiga anak itu dikabarkan katanya juga ikut sadarkan diri atau kurang tahu Bawa ke rumah sakit katanya kayak gitu. Hingga saat ini, 3 anak yang selamat beserta pria yang menolongnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian pun mengimbau para orang tua untuk lebih ketat dalam mengawasi terhadap anak-anak saat bermain di sekitar aliran sungai. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seorang pemilik wedding organizer di Garut ditangkap polisi karena diduga membawa kabur dana calon pengantin. Tak tanggung-tanggung, kerugian mencapai puluhan juta rupiah usai tersangka diduga menggunakan uang klien untuk melunasi utang pribadinya.
Kasus penipuan jasa pernikahan kembali mencuat di Kabupaten Garut. Seorang pemuda berinisial TP berusia 26 tahun kini harus mendekam di balik jeruji besi usai aksi tipu-tipunya terbongkar oleh para calon pengantin. Kasus ini bermula saat salah satu korban yang akan menggelar pernikahan di kawasan Tarogong Kidul telah menyetorkan uang sebesar 72 juta rupiah kepada tersangka. Namun, menjelang hari bahagia, kejanggalan pun mulai terungkap saat sejumlah vendor menghubungi korban dan menyatakan belum menerima pembayaran apapun dari pihak WO. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, uang yang seharusnya digunakan untuk keperluan pernikahan justru digunakan tersangka untuk menutupi hutang dan kebutuhan pribadinya. Korban ini menghubungi saudara Tegar yang seorang pemilik wedding organizer. Setelah terjadi kesepakatan, korban ini membayar sekitar 72 juta. Akan tetapi ketika beberapa hari sebelum hari H, hari pernikahan ini, ada beberapa vendor yang menanyakan ke korban bahwa mereka itu belum dibayar. Nah, setelah ada vendor yang komplain, kemudian korban ini memberikan uang untuk biaya pernikahan. Dan ternyata ketika ditanyakan kepada pelaku bahwa memang pelaku ini tidak memberikan uang yang telah menjadi kesepakatan kepada para vendor. Dan sampai hari H, pelaku ini tidak menepati janjinya. Hingga saat ini sudah ada 2 korban resmi yang melapor ke Polres Garut. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat lain yang merasa menjadi korban WO milik tersangka untuk segera melapor, karena diduga masih ada korban lainnya yang belum terdata. Atas perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman penjara di atas 4 tahun. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Memastikan keselamatan jelang arus mudik Lebaran 2026, petugas gabungan di Garut menggelar pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramcek di jalur nasional Limbangan. Tak hanya menyasar kondisi bus dan angkutan umum, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para pengemudi guna menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Jalur nasional Limbangan yang menjadi urat nadi transportasi Selatan Jawa menjadi fokus pengawasan petugas gabungan dari Satlantas Polres Garut, Ditlantas Polda Jabar, dan Dinas Perhubungan. Pemeriksaan kendaraan atau ramcek ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dini menjelang operasi Ketupat Lodaya 2026. Petugas memeriksa secara detail mulai dari sistem pengereman, kelayakan ban, hingga kelengkapan surat-surat kendaraan pada bus reguler, pariwisata maupun angkutan barang. Tidak hanya armada, pengemudi pun tak luput dari pengecekan. Tim Dokes Polres Garut bersama Dinas Kesehatan setempat melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin bagi para awak kendaraan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan para sopir dalam kondisi prima dan bebas dari pengaruh zat berbahaya saat membawa penumpang. Pihak kepolisian menyatakan sejauh ini belum ditemukan pelanggaran berat yang mengancam keselamatan. Petugas lebih mengedepankan tindakan edukatif bagi pengendara yang memiliki kekurangan minor agar segera dilakukan perbaikan sebelum puncak arus mudik tiba. Melaksanakan kegiatan ramcek, kolaborasi, koordinasi dengan instansi samping dari Dinas Perhubungan Kabupaten maupun Provinsi, begitupun dari Ditlantas Polda Jabar. Kegiatan ini kami berlakukan secara persuasif dikarenakan kami mengantisipasi menjelang operasi Ketupat Lodaya 2026. Secara teknis apa yang menjadi prioritas dalam kegiatan ramcek ini, Pak? Ya, baik, secara prioritas kami sasarannya yaitu angkutan umum, bus maupun pariwisata, begitupun angkutan barang. Kami laksanakan pengecekan untuk kelayakan daripada kendaraan tersebut. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala di berbagai titik strategis di wilayah Garut demi terwujudnya keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas bagi seluruh masyarakat.
Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Massa yang mengatasnamakan pelaku usaha tambang di Jawa Barat menggelar aksi di depan Gedung Sate. Mereka memblokade jalan dengan belasan truk tambang untuk memprotes kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi. Ratusan pekerja dan pelaku usaha tambang menuntut kejelasan izin operasional serta kemudahan perizinan agar pasokan material untuk proyek nasional di Jawa Barat tidak terganggu. Mereka juga menolak pembatasan muatan kendaraan tambang yang dinilai mematikan aktivitas hilirisasi dan berdampak pada lebih dari 15.000 kepala keluarga. Warga menagih kepastian hukum bagi penambangan legal serta kompensasi 3 juta rupiah yang disebut belum direalisasikan pemerintah provinsi. Koordinator aksi menyebut blokade truk dilakukan karena kebijakan pemerintah dianggap menutup mata pencaharian masyarakat tambang. Meminta agar supaya dicabut yang katanya sementara tapi nggak ada keputusan sementara itu kapan, sehingga menjadi buah bibir dan menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Itu saja ya, kita menanyakan sementara itu sampai kapan. Makanya kita mengadakan petisi pernyataan sikap. Massa mengancam akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sempat membuat geger dan viral usai masuk ke permukiman, macan tutul Jawa dievakuasi ke Balai Konservasi Satwa Cikembulan, Kabupaten Garut. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Sempat membuat geger dan viral usai masuk ke permukiman warga di Kabupaten Bandung, seekor macan tutul Jawa kini telah dievakuasi ke Balai Konservasi Satwa Cikembulan, Kabupaten Garut. Satwa dilindungi ini akan menjalani serangkaian observasi medis guna memastikan kondisi kesehatannya sebelum diputuskan langkah konservasi selanjutnya. Inilah rekaman video amatir saat warga desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, berupaya mengevakuasi seekor macan tutul yang tiba-tiba muncul di tengah pemukiman. Kehadiran predator puncak ini sempat memicu kepanikan luar biasa, sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh warga bersama tim BKSDA Jawa Barat. Guna mendapatkan perawatan yang layak, BKSDA Jawa Barat memutuskan untuk menitipkan sementara macan tutul di Taman Satwa Cikembulan, Garut. Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab macan tutul tersebut turun gunung dan masuk ke area pemukiman warga. Pengelola Taman Satwa Cikembulan menyatakan saat ini tim dokter hewan sedang melakukan observasi intensif. Pengecekan difokuskan pada fisik dan psikologi satwa, guna mengetahui apakah terdapat luka atau trauma usai proses penangkapan oleh massa. Sementara dititipkan di lembaga kami, menunggu arahan lebih lanjut dari BKSDA. Selama itu juga kita sedang melakukan pengontrolan kesehatan oleh tim medis kami. Macan tutul. Jadi dilakukan observasi ya? Betul, kita sedang melakukan observasi oleh tim medis kami. Kehadiran macan tutul di pemukiman menjadi alarm bagi kita semua akan pentingnya menjaga kelestarian habitat hutan agar konflik antara manusia dan satwa liar tidak terjadi. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat.
Menghidupkan kembali budaya gotong royong di lingkungan pendidikan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Wali Kota Bandung meninjau pelaksanaan gerakan Jumat Bersih di SMP Negeri 70. Melalui program Pelajar Bergerak Bersih atau Pagar Bersih, Kota Bandung didorong menjadi pelopor nasional dalam pendidikan karakter berbasis lingkungan. Suasana berbeda terlihat di SMP Negeri 70 Kota Bandung Jumat pagi kemarin. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun langsung memberikan edukasi mengenai pentingnya memilah sampah sejak dini. Kunjungan ini merupakan bagian dari sosialisasi gerakan peduli lingkungan guna menghidupkan kembali tradisi Jumat Bersih di sekolah-sekolah. Wamen Dikdasmen mengapresiasi langkah Pemkot Bandung yang konsisten membangun karakter siswa melalui kepedulian terhadap ekosistem sekitar. Menurut Fajar, pembiasaan bergotong royong ini sangat penting agar para pelajar memiliki tanggung jawab moral terhadap persoalan sampah yang masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah. Membiasakan dari rumahnya juga menjauh tidak mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang yang tidak organik seperti kresek misalnya. Yang ketiga, tadi kita dorong mereka dari rumah bawa tumbler masing-masing supaya tidak ada ketergantungan beli air kemasan misalnya. Jadi ini kebiasaan yang kecil tetapi bisa berdampak besar kalau dilakukan secara konsisten dan disiplin oleh anak-anak kita. Jadi dalam konteks itulah saya datang ke SMP Negeri 70. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa gerakan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Presiden. Melalui program Pagar Bersih, para pelajar diajak menjadi agen perubahan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan sampah. Datang ke Kota Bandung untuk menggerakkan pelajar melakukan gerakan bersih-bersih, menyusul gerakan Gaslah. Maka sekarang Jumat Bersih ini di sekolah ini kita terjemahkan dalam program yang bertajuk Pagar Bersih, Pelajar Bergerak Bersih-bersih. Kita sudah mulai membangun sebuah program nih. Hari ini saya akan mulai rapat dengan tim penanganan sampah di Kota Bandung agar food waste dari MBG di sekolah itu tidak dibawa balik ke SPPD, tapi diselesaikan di sini. Nah, tentu tidak semua sekolah punya kemampuan sekarang ini. Kita edukasi dulu agar anak-anak dan para guru ngerti mana organik, mana non-organik. Dengan gerakan yang masif di tingkat sekolah, pemerintah berharap kesadaran lingkungan dapat tertanam kuat pada generasi muda, sekaligus mewujudkan Kota Bandung yang lebih bersih dan nyaman. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Untuk menciptakan generasi muda yang tangguh dan berdaya saing, Kompas TV terus aktif berbagi inspirasi kepada para pemuda di Indonesia. Melalui jurnalisnya, Kompas TV memberikan pembekalan ilmu, wawasan, serta pemahaman terhadap berbagai isu strategis yang berkembang saat ini. Itu kan sepotong-sepotong di media sosial. Salah satu kegiatan tersebut terlihat dalam program Sapa Ilmiah dan Konsolidasi Kader Nasional atau Sadarnas yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam HIMI Persis di kawasan Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Ratusan kader HIMI Persis dari berbagai daerah di Indonesia hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang bertujuan memperkuat peran generasi muda sebagai agen perubahan di tengah dinamika zaman. Dalam kegiatan ini, jurnalis Kompas TV Syahnanto Nurdin berbagi inspirasi dan pengalaman seputar peran perempuan serta tantangan transformasi digital di era modern. Ketua Umum PP HIMI Persis, Gina Ainal Mardiah mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda agar lebih peka terhadap isu-isu strategis, baik nasional maupun internasional, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan perkembangan teknologi. Nah, Sadarnas ini sebenarnya sebagai ajang pertemuan antar kader dan juga pembekalan mereka dengan wawasan keilmuan, kepemimpinan, dan juga dengan wawasan kepekaan mereka gitu ya, terhadap isu-isu strategis baik secara nasional ataupun global.
Para peserta mengaku mendapatkan banyak wawasan baru yang memotivasi mereka untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi bangsa. Menurut saya itu sangat penting karena kami akan belajar tentang peran perempuan di era modernisasi dan juga peran perempuan untuk mempersiapkan diri sebagai seorang ibu, seorang istri dan juga sebagai orang tua di kelak nanti. Kegiatan yang digelar selama 3 hari ini diikuti pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Diharapkan melalui forum ini lahir generasi muda yang kritis, inspiratif, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Hidayatullah Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Band legendaris Slank untuk pertama kalinya tampil di Festival Musik Metal di Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Belasan ribu pecinta musik metal tumpah ruah di kawasan Tritan Point, Kota Bandung. Tak hanya menyuguhkan distorsi tajam, event ini menjadi momen perayaan 15 tahun perjalanan kolaborasi komunitas underground di Kota Kembang. Deru distorsi gitar, dentuman drum, serta teriakan belasan ribu penonton menggema di Tritan Point, Bandung. Hellprint Festival United Day 9 kembali menjadi magnet bagi pecinta musik metal dan rock dari berbagai daerah di Indonesia. Festival yang telah mewarnai skena musik tanah air selama 15 tahun ini berhasil menyatukan berbagai komunitas musik keras dalam satu panggung yang penuh energi. Salah satu penampil yang paling dinanti adalah The Sigit. Tampil dengan formasi terbaru, Rekti dan kawan-kawan berhasil memikat massa dengan aransemen lagu yang lebih segar. Saya rasa sih, ya bagi kami sih, festival Hellprint yang memang dimulai dari skena underground Bandung yang mungkin notabene awalnya dikenal musik keras gitu ya. Ketika kami mulai diajak oleh Hellprint dan United Days, kami merasa dirangkul oleh genre musik yang sebenarnya kita bukan musik keras yang segitu kerasnya, tapi mereka juga mengapresiasi. Dan dengan mengusung tema Unsplit Equal, festival tahun ini dirancang sebagai melting pot atau titik temu bagi berbagai elemen yang berbeda. Ruang pertemuan lintas genre yang menyatukan perbedaan dalam satu irama. Lebih dari sekedar festival, United Day 9 diposisikan sebagai rumah bagi setiap elemen di dalamnya. Musisi atau band seperti Slank, Burger Kill, The Sigit, Festivalis, The Adams, Rebellion Rose berbagi panggung dengan puluhan band nasional lainnya dan juga dengan talenta lokal dari berbagai daerah di Indonesia menciptakan sebuah ekosistem yang setara bagi setiap penampilnya. Kan band-band yang grup-grup band yang memang secara nasional bisa bersaing gitu. Dan kita dari Super Musik juga pengen mengambil bagian dong sebagai kita yang ada di regional Bandung pun juga pengen mengambil bagian sebagai salah satu brand yang punya concern ke sana gitu. Untuk membuat suatu festival musik yang punya diferensiasi lah, punya pembeda dengan festival musik yang lainnya. United Day 9 bukan sekedar festival musik biasa, melainkan ruang pertemuan lintas komunitas yang membuktikan bahwa perbedaan dapat melebur dalam satu irama kebersamaan. Azif Ardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Setelah 15 tahun konsisten menyatukan perbedaan lewat musik, Hellprint Festival United Day 9 akhirnya menghadirkan Slank sebagai bintang tamu utama untuk pertama kalinya. Momen ini menjadi catatan penting dalam perjalanan festival musik lintas genre.
Helprint bersama Super Music menggelar United Day 9 pada 8 Februari 2026 di Triton Point, Bandung. Mengusung tema Unsplit and Equal, festival ini menjadi ruang temu berbagai genre dan komunitas musik dari seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah United Day 9, band legendaris Slank naik sebagai bintang tamu di Helprint Festival ini. Belasan ribu penonton memadati arena Triton Point menyambut antusias kehadiran band legendaris ini di panggung utama. Tak hanya menampilkan lagu-lagu hits, Slank juga menghadirkan kolaborasi lintas generasi bersama SLR, memadukan energi Gen X dan Gen Alpha di satu panggung. Bagi Bim Bim drummer Slank, tampil di United Day 9 menjadi pengalaman yang berkesan bisa menjadi bagian dari festival yang konsisten menyatukan perbedaan lewat musik. Happy karena setiap tahun dengar ada acara metal, cuman rada apa namanya? Gue bawain lagu apa ya? Sampai gue bawain lagu anjing yang nggak pernah dibawain. Apa? Enggak, kita teman collab sama SLR ya. Gen X ketemu Gen A. Kolaborasi lintas generasi tersebut menjadi simbol semangat Unsplit and Equal yang diusung United Day tahun ini. Selain Slank, festival ini juga menampilkan Burger Kill, The Sigit, Festivalis, The Adams, Rebellion Rose, Sukatani, serta puluhan band nasional dan talenta lokal. Acara ini berlangsung dari Minggu siang hingga Minggu malam. Kali ini ada yang spesial, mungkin bisa dilihat ada Slank gitu. Itu kita tidak asal milih, karena banyak DM yang masuk untuk Slank diundang. Setelah beberapa kali saya nonton festival ada di pensi SMA, ternyata Slank sekarang lebih anak muda sih. Target kita kan 18 sampai 35-an lah gitu. Jadi ya udah, mau nggak mau saya undang Slank. Terus ada Burger Kill dengan vokalis baru. Nanti bakal tampil dengan orkestra. Jadi ada dari Anime String Orchestra dari Bandung itu nanti 12 orang di atas, termasuk ada brand Moment yang super musiknya. United Day 9 bukan hanya perayaan musik, tetapi juga ruang pertemuan lintas generasi yang menyatukan perbedaan dalam satu irama. Azif Ardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sesar Lembang menjadi salah satu sesar aktif di Jawa Barat yang perlu diwaspadai. Meski data kegempaan menunjukkan kekuatan gempa relatif kecil, potensi dampaknya tetap perlu dimitigasi. Beberapa waktu belakangan ini, isu mengenai sesar Lembang ramai diperbincangkan masyarakat. Mulai dari apa itu sesar Lembang, kapan terjadinya pergerakan sesar Lembang ini, hingga berapa besar guncangan yang bisa ditimbulkan apabila pergerakan sesar Lembang terjadi. Nggak terlalu tahu ya, cuman yang saya tahu tuh kayak ada pergeseran dari sesarnya itu yang menyebabkan gempa bumi besar di kawasan Bandungnya. Ya, sepengetahuan saya itu aja sih kalau untuk sesar Lembang itu. Tahunya seringnya dari mana sih? Banyak dari berita-berita kayak dari TikTok, dari Instagram, kayak gitu. Kebanyakan dari sosial media? Ya, dari sosial media. Apa cenah kata sosmed itu lumayan bikin panik? Ya, bikin panik. Ya, soalnya kan dampaknya juga gede, sama jangkauannya luas terutama itu. Menurut penyelidik Bumi Utama Badan Geologi, Supartoyo, sesar Lembang merupakan sesar aktif di Jawa Barat yang secara geologis tampak sebagai tebing yang berbatasan dengan dataran. Sesar ini terbentang dari Padalarang, Ngamprah, Parongpok, Kecamatan Lembang hingga Cilengkrak dengan panjang sekitar 27 hingga 29 km. Skenario terburuk yang akan terjadi jika seluruh sesar Lembang bergerak bersamaan, yaitu gempa bumi yang mencapai magnitudo 6,8
hingga magnitudo 7. Namun berdasarkan data sejak tahun 1600-an hingga kini, kenyataannya gempa bumi yang disebabkan sesar Lembang tercatat berkekuatan di bawah magnitudo 5 dan guncangannya cenderung tidak terasa hingga kota Bandung. Pergeseran sesar per tahun pergerakannya 2 hingga 4 mili. Yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di wilayah Kota Bandung, jangan hanya sumber gempa bumi dari sesar Lembang, tapi sumber gempa bumi lainnya, yaitu dari zona penunjaman, di mana zona penunjaman ini merupakan pertemuan antara dua lempeng besar yang terjadi di Samudra Hindia di selatan Jawa Barat. Dan menurut catatan Badan Geologi, gempa bumi dari zona penunjaman ini itu pernah mengakibatkan kerusakan yang ada di wilayah Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung, yaitu tahun 2009, kekuatannya 7,4. Dari sekitar 300 lebih sesar aktif yang ada di Indonesia, menurut Supartoyo, sesar Lembang merupakan sesar yang diprediksi tidak masuk dalam grade A, atau sesar dengan tingkat kewaspadaannya lebih rendah dibandingkan sesar Palu Koro yang ada di Sulawesi Tengah. Badan Geologi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang terkait aktivitas sesar Lembang, namun tetap meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui pemahaman titik dan jalur evakuasi, serta pelaksanaan simulasi gempa secara berkala. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kiper Timnas Futsal Indonesia Ahmad Habibi dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Asia Futsal 2026. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kiper Timnas Futsal Indonesia Ahmad Habibi dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Asia Futsal 2026. Habibi beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Timnas Futsal Indonesia harus puas menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026. Skuad Garuda kalah adu penalti dari juara bertahan Iran dalam laga yang berlangsung di Indonesia Arena. Meski gagal juara, namun Timnas Futsal Indonesia sukses mencetak sejarah tampil di laga final Piala Asia Futsal. Hasil ini tak lepas dari kerja keras para pemain, termasuk kepiawaian Ahmad Habibi dalam mengawal gawang Timnas. Habibi beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Sebagai kiper utama, Habibi memainkan peran penting dalam perjalanan Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026. Penampilan ciamik Ahmad Habibi di bawah Mister Gawang membuat ia dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Asia Futsal 2026. Pemain asal klub Bintang Timur Surabaya ini jadi satu-satunya penggawa Indonesia yang meraih penghargaan individu. Usai membawa timnas menjadi runner-up Piala Asia Futsal, Habibi langsung berkumpul bersama keluarga. Habibi bersyukur dan bangga bisa membawa timnas futsal mencetak sejarah dengan tampil di laga final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Ia juga tak menyangka bisa dinobatkan sebagai kiper terbaik. Pastinya bangga banget, gak nyangka juga karena ya saya juga cuma bisa ngasih yang saya punya juga gitu, cuma bisa ngasih yang saya bisa, apa yang saya punya, dan gak nyangka juga ternyata bisa dinobatkan jadi kiper terbaik di Piala Asia ini. Terus ya alhamdulillah banget gitu ya. Buat masyarakat Indonesia sih terima kasih banyak udah dukung kami, dukung Timnas Futsal Indonesia, sudah mendoakan, support, walaupun hasilnya bisa dibilang mengecewakan lah ya, nggak sesuai target, tapi
terima kasih banyak buat doanya, dukungannya. Semoga Timnas Futsal Indonesia makin berkembang, makin maju, dan bisa masuk ke Piala Dunia. Habibie berharap futsal Indonesia semakin maju dan Timnas Futsal Indonesia bisa tampil di Piala Dunia Futsal. Tim Liputan Kompas TV. Ivar Yener resmi hijrah ke Super League Indonesia. Dewa United daratkan kapten Timnas U23 dengan kontrak pendek hingga akhir musim. Dewa United perkuat skuad di lini tengah. Di hari tenggat bursa transfer tengah musim, Banten Warriors resmi datangkan penggawa skuad Garuda, Ivar Yener. Kapten Timnas U23 diboyong ke Tangerang dengan durasi kontrak 4 bulan atau hingga akhir musim 2025-2026. Ivar akan bahu-membahu bersama kompatriotnya di skuad Garuda Rafael Struijk untuk membela Panji Dewa United. Kabarnya Ivar Yener menerima pinangan Banten Warriors demi menit bermain setelah tak perpanjang kerjasama bersama FC Utrecht. Ivar setuju menandatangani kontrak berdurasi pendek demi bermain reguler. Sepertinya itu tertuang dalam kontrak kesepakatan antara talenta 21 tahun dan Dewa United. Ia juga masih berharap kembali ke era divisi Belanda atau kompetisi Eropa lainnya di musim depan. Dua mantan pemain Timnas Sepak Bola Indonesia, Jendri Pitoy dan Errol FX Iba, memberikan coaching klinik bagi siswa sekolah sepak bola di Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini digelar oleh seputar jurnalis atau Sejontor FC untuk memperingati Hari Pers Nasional sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Komunitas sepak bola seputar jurnalis Sejontor FC menggelar beragam kegiatan dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional. Salah satunya menggelar coaching klinik bagi puluhan siswa sekolah sepak bola Pakem Soccer di lapangan Purwo Binangun, Sleman, Yogyakarta. Coaching klinik dihadiri dua mantan pemain Timnas Indonesia, Jendri Pitoy dan Errol FX Iba. Keduanya memberikan materi latihan dasar seputar teknik sepak bola. Mantan kiper Timnas Jendri Pitoy berharap adanya pemerataan sekolah sepak bola beserta fasilitasnya di seluruh Indonesia. Coaching klinik kali ini juga dimeriahkan pertandingan persahabatan antara Sejontor FC dengan PWI Jogja. Selain itu, Sejontor FC juga menyalurkan bantuan kepada SSB dan panti asuhan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Bisa menghadiri acara yang Sejontor FC lakukan dan kita bisa coaching klinik buat anak-anak yang ada di Pakem Soccer School. Ke depan harapan saya juga kalau bisa dari pemerintah bisa membantu juga yang ada di luar juga yang tidak bisa atau masih kurang lah untuk pembentukan sekolah sepak bola. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mendapatkan hukuman serius dari FIFA usai dianggap melakukan tindakan agresif terhadap wasit asal Tiongkok Ma Ning. Hukuman 20 laga dan denda ratusan juta diakui Sumarji cukup mengecewakan. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji harus menelan pil pahit usai dijatuhi hukuman oleh Komite Disiplin FIFA. Sumarji mendapat hukuman usai dianggap menyerang wasit pada laga Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 11 Oktober 2025 silam. Komite Disiplin FIFA menilai Sumarji melakukan tindakan agresif kepada wasit Tiongkok Ma Ning yang diduga hingga terjatuh saat memberikan kartu merah kepada Shane Patinama. Tak hanya larangan 20 laga, Sumarji juga dikenakan denda 15.000 Swiss franc atau setara 324 juta rupiah yang harus dibayar dalam waktu 30 hari setelah keputusan Komdis FIFA diumumkan. Saat ditemui di Jakarta, selain mengungkapkan kronologi di lapangan, Sumarji mengaku cukup kecewa atas keputusan ini. Namun pria 53 tahun tetap legowo dengan menjalani hukumannya. Penjelasan saya itu pun juga tidak diterima dan akhirnya malah justru saya yang diberikan sanksi yang menurut saya ini sangat berlebihan karena kan satu, saya juga tidak melakukan perbuatan yang mungkin saya
mendorong begini, atau mungkin saya nendang, atau mungkin saya apalah gitu. Menurut saya itu hal yang lumrah ya, karena kita ingin melindungi pemain dan itu pun diberikan sanksi yang cukup berat. Ya, saya terima dan saya akan jalani itu. Ya itulah FIFA, itulah sepak bola. Memang fair play itu juga memang sangat dibutuhkan. Selain Sumarji, dua penggawa timnas Indonesia, Shane Patinama dan Tom Haye, juga lebih dulu mendapatkan sanksi dari FIFA. Keduanya masing-masing mendapat sanksi larangan bermain 4 pertandingan dan denda 103 juta rupiah. Renin Tanikan, Yogi Syahrevi, Kompas TV Jakarta. Kebakaran menghanguskan tempat pengolahan plastik di Jalan Cibolerang, Kota Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Tempat pengolahan plastik di Jalan Cibolerang, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung terbakar. 19 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan guna mencegah api merembet ke permukiman warga. Inilah kobaran api saat membakar tempat pengolahan plastik di Jalan Cibolerang, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Dan hampir 4 jam petugas berjibaku memadamkan api. 19 mobil pemadam kebakaran dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung diterjunkan. Sulitnya api dipadamkan petugas pemadam bukan hanya menggunakan air, tapi juga menggunakan pipol. Menggunakan air, tetapi kita sudah menggunakan pipol, dan memang akses masuk ke area pabrik ini cukup sulit, dan sumber air pun agak sulit juga kita dapatkan, tapi alhamdulillah kita bisa menggunakan sumber air yang dari solokan yang ada di sekitar pabrik, dan juga kita akan menggunakan sumber air di seberang tol ya, untuk percepatan pemadaman. 4 bocah tenggelam di sebuah sungai Gumuruh, Jalan Binong Jati, Gang Kurnia, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Sabtu siang. 3 anak berhasil diselamatkan, sementara 1 anak ditemukan meninggal dunia. Peristiwa memilukan ini terjadi sekitar pukul 11 siang di Sungai Gumuruh, Jalan Binong Jati, Gang Kurnia. 4 anak yang sedang asik berenang tiba-tiba terseret arus dan tenggelam di titik sungai yang cukup dalam. Seorang pria dewasa sempat berupaya menolong ketiga anak tersebut. Meski berhasil menyelamatkan 3 anak, pria tersebut dikabarkan tak sadarkan diri usai melakukan aksi penyelamatan. Dari 4 anak yang berenang, 3 anak berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara 1 anak sempat dinyatakan hilang dan kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kejadiannya pukul 11 kurang, ada 4 orang yang berenang di lokasi tersebut. Terus yang 3 kecil meninggal, yang 1 baru ketemu tenggelam gitu kan. Nah, yang pertama si bapak yang nolongin ketiga anak itu dikabarkan katanya juga ikut sadarkan diri atau kurang tahu rumah sakit katanya kayak gitu. Hingga saat ini 3 anak yang selamat beserta pria yang menolongnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian pun mengimbau para orang tua untuk lebih ketat dalam mengawasi terhadap anak-anak saat bermain di sekitar aliran sungai. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seorang pemilik wedding organizer di Garut ditangkap polisi karena diduga membawa kabur dana calon pengantin. Tak tanggung-tanggung, kerugian mencapai puluhan juta rupiah usai tersangka diduga menggunakan uang klien untuk melunasi utang pribadinya.
Kasus penipuan jasa pernikahan kembali mencuat di Kabupaten Garut. Seorang pemuda berinisial TP berusia 26 tahun kini harus mendekam di balik jeruji besi usai aksi tipu-tipunya terbongkar oleh para calon pengantin. Kasus ini bermula saat salah satu korban yang akan menggelar pernikahan di kawasan Tarogong Kidul telah menyetorkan uang sebesar 72 juta rupiah kepada tersangka. Namun, menjelang hari bahagia, kejanggalan pun mulai terungkap saat sejumlah vendor menghubungi korban dan menyatakan belum menerima pembayaran apapun dari pihak WO. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, uang yang seharusnya digunakan untuk keperluan pernikahan justru digunakan tersangka untuk menutupi hutang dan kebutuhan pribadinya. Korban ini menghubungi saudara Tegar yang seorang pemilik wedding organizer. Setelah terjadi kesepakatan, korban ini membayar sekitar 72 juta. Akan tetapi ketika beberapa hari sebelum hari H, hari pernikahan ini, ada beberapa vendor yang menanyakan ke korban bahwa mereka itu belum dibayar. Nah, setelah ada vendor yang komplain, kemudian korban ini memberikan uang untuk biaya pernikahan, dan ternyata ketika ditanyakan kepada pelaku bahwa memang pelaku ini tidak memberikan uang yang telah menjadi kesepakatan kepada para vendor, dan sampai hari H pelaku ini tidak menepati janjinya. Hingga saat ini sudah ada 2 korban resmi yang melapor ke Polres Garut. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat lain yang merasa menjadi korban WO milik tersangka untuk segera melapor, karena diduga masih ada korban lainnya yang belum terdata. Atas perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman penjara di atas 4 tahun. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Memastikan keselamatan jelang arus mudik Lebaran 2026, petugas gabungan di Garut menggelar pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramcek di jalur nasional Limbangan. Tak hanya menyasar kondisi bus dan angkutan umum, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para pengemudi guna menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Jalur nasional Limbangan yang menjadi urat nadi transportasi Selatan Jawa menjadi fokus pengawasan petugas gabungan dari Satlantas Polres Garut, Ditlantas Polda Jabar, dan Dinas Perhubungan. Pemeriksaan kendaraan atau ramcek ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dini menjelang operasi Ketupat Lodaya 2026. Petugas memeriksa secara detail mulai dari sistem pengereman, kelayakan ban, hingga kelengkapan surat-surat kendaraan pada bus reguler, pariwisata maupun angkutan barang. Tidak hanya armada, pengemudi pun tak luput dari pengecekan. Tim Dokes Polres Garut bersama Dinas Kesehatan setempat melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin bagi para awak kendaraan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan para sopir dalam kondisi prima dan bebas dari pengaruh zat berbahaya saat membawa penumpang. Pihak kepolisian menyatakan sejauh ini belum ditemukan pelanggaran berat yang mengancam keselamatan. Petugas lebih mengedepankan tindakan edukatif bagi pengendara yang memiliki kekurangan minor agar segera dilakukan perbaikan sebelum puncak arus mudik tiba. Melaksanakan kegiatan ramcek, kolaborasi, koordinasi dengan instansi samping dari Dinas Perhubungan Kabupaten maupun Provinsi, begitupun dari Ditlantas Polda Jabar. Kegiatan ini kami berlakukan secara persuasif dikarenakan kami mengantisipasi menjelang operasi Ketupat Lodaya 2026. Secara teknis apa yang menjadi prioritas dalam kegiatan ramcek ini, Pak? Ya, baik, secara prioritas kami sasarannya yaitu angkutan umum, bus maupun pariwisata, begitupun angkutan barang. Kami laksanakan pengecekan untuk kelayakan daripada kendaraan tersebut. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala di berbagai titik strategis di wilayah Garut demi terwujudnya keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas bagi seluruh masyarakat.
Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.